Wah, dia baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mohon maaf, Dimanapun bukannya tadi berada. HP-nya mati. Ya, ya, ya. Eh, Yang ini ya, Om Afi. Ini ya teknologi ya, walaupun bisa menyambungkan kita ke lebih dari 100 negara di dunia. Dan itu Iya, tetap aja batasan ya. iya. Om Afi itu pakai kuota gratis ya Om ya? Om pakai Pakai wifi wifi gratis. numpang. Wifi-nya numpang. Wifi tetangga ya? Aduh, pantesan ya Om Afi ini. Enggak wifi. Wifi sekolah, wifi sekolah. Ini aku lagi di Oh, sekolah. wifi sekolah. Oh iya, iya. Nah, kalau jadi di sekolahku ini udah libur sih, bukan udah libur, tadinya online, tapi kalau untuk ya, kepala sekolah, staff itu tetap masuk karena kita harus koordinasi, koordinasi untuk Oh iya, banyak-banyak hal iya. terus pendataan siswa rapor. Jadi kita masuk cuman berempat yang masuk, yang lainnya guru-guru sama murid di rumah masing-masing belajarnya. Iya. Jadi Om Afi ini kepala sekolah gitu ya. Intinya Iya, gitu ya, karena masuk kan? masuk Kebetulan. ini ada pesan sponsor. Jadi gini, masuklah ke Fikar School gitu ya. Ya, ya sekolah mana aja mah bebas lah, bebas. Iya, iya, iya. Tapi mahal itu Om, masuk Fikar School itu mahal tuh Om. Mhm. Katanya Nggak nyampe sih, kalau di masa pandemi ini cuman 750.000 uang pangkalnya. 750.000. Adapun 750.000 uang apa sampai sih? sejuta loh. Ah, adapun uang apa sih namanya? Bulanannya SPP berapa Om? SPP-nya 500. Sorry, 500. SPP-nya 8 setengah. 850.000 ya Om ya. Baik, baik. Iya sih Om, itu kok uang pangkal sama uang bulanan mahalan uang bulanan ya Om ya. Nah, Luar kan biasa. karena kan kalau uang pangkal itu identik dengan uang gedung. Nah, Ya, ya. sementara WFH kan belajarnya di rumah, jadi tidak Hmm, menikmati fasilitas gedung gitu. hmm, hmm, hmm. Itu. Iya, iya. Iya Om, oke. Tapi kan tetap menikmati fasilitas guru-guru kami. Hmm. Oke Om Afi, ini hari ini ngobrol apa nih Om? Saya sebagai host akan memfasilitasi Om Afi nih. Yang Silakan. saya kenal Om Afi itu kan ini ya, apa lulusan UI gitu, Vkom, tapi nggak memakai Vkomnya malah terjun di dunia pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya kenal dari Om Afi adalah Om Afi itu orang yang nggak pernah belajar musik apa ya di lembaga-lembaga kursus gitu ya, apa namanya kursus gitar kah atau di mana gitu ya, tapi Om Afi dengan otodidak langsung bisa belajar sendiri gitu. Secara psikologis itu Alhamdulillah. orang-orang pinter loh Om, yang kayak gitu Om, orang-orang cerdas loh. Nah, belum tentu juga sih. Soalnya gini, saya kalau tipe ini ngomongin musik, kita langsung ngomongin musik nih. Tadi saya Nggak apa-apa prolognya Om, Corona. nggak apa-apa Om. Apa ya? Iya. Iya, oke oke. Om Jadi tahu gini, nggak kenapa? Oh iya ya, silakan silakan Om, silakan. nggak apa gini. Tadi tuh aku prolognya Corona. Karena kan sekarang kita semua di rumah nih. Di rumah, terus kita nggak bisa kemana-mana. Sekolah bahkan sekolah juga di rumah. Nah, cuman ini mood kita gimana nih? Apakah mood kita juga akan mengikuti pandemi juga situasi di luar kurang sehat? Apakah mood kita juga kurang sehat? Tapi nggak apa-apa itu benar karena saya ngelihat Om Hilman, Kak Hilman ini kan juga sebetulnya psikolog nih. Kak Hilman tuh psikolog saya tahu itu. Nah, Sebetulnya itu pasti bukan sebetulnya, emang kenyataannya Om. memang sebetulnya Iya, iya, maksud iya. saya pasti kan akan berurusan dengan psikologi dari ya baik itu pasien maupun siswa-siswa atau orang-orang yang berkonsultasi dengan Kak Hilman gitu. Hmm, Ya enggak, benar kan? ya. Nah, Hmm. bukankah suasana psikologis itu sangat terpengaruh sama lingkung apa faktor kayak misalnya sekarang ini lagi masa susah, lagi masa pandemi, lagi masa krisis. Bukankah itu juga akan mempengaruhi mood orang? Nah, tapi Ya, ketika tadi nanya masalah musik yang dan belajar otodidak, ini mungkin beda lagi. Tapi saya setuju memang ada beberapa orang yang bisa otodidak dalam hal-hal tertentu yang penting dia suka. Karena saya ya. otodidak bisa kayak komputer sampai sekarang nggak bisa. Oh gitu ya. Iya, Iya, iya. jadi untuk Ya hal-hal saya berarti kurang kurang mahir gitu kayak susah banget ini komputer udah gitu.
kata-katanya aneh-aneh sih nggak paham, jadi akhirnya saya jadi susah gitu, akhirnya melepaskan diri gitu. Oke Om, kalau mau apa sih namanya bisa belajar otodidak komputer Om, itu nggak bisa sembarangan Om, harus punya toko dulu di ITC. Hmm. Iya, jadi Om harus Jualan punya itu. toko di ITC. Oh itu jalan ya. Oke Om, saya cuma mau ini Om ya, apa namanya, mau kasih info buat ayah bunda, buat teman-teman, terus buat ya pokoknya yang hari ini menyaksikan kita lah iseng-iseng lah ya. Jadi Om Afi, kenapa saya bilang Om Afi ini salah satu makhluk langka yang cerdas gitu ya Om ya, yang perlu dilestarikan gitu kan. Eh, karena Gitu ya, gini Bang. Om, kenapa langka? Oh iya langka Om. Jadi gini Om Afi, Dulu ya. dulu bukan dulu. Sebuah apa ya namanya? Ada sebuah kok sebuah sih namanya? Ada seorang ibu namanya Jennifer. Bu Jennifer ini punya anak gitu. Setiap ibu kan pasti mendambakan anak ya. Nah, Amin. Bu Jennifer ini punya anak, dinamakan namanya Marcia Thomas. Nah, Marcia Thomas ini ternyata pas dilahirkan itu udah ketara tuh dari fisik dia udah ketara. Tahu nggak apa yang diidap oleh si Marcia ini? Tebak Om Enggak. Afi. Tahu DS? Sakit, sakit, Tahu DS? Tahu DS? the saya pasti sindrom ya. Down syndrome. Down syndrome Pernah ya, oke dengar? dong. Nah, Down syndrome itu udah ketara ya dari mukanya ya. Wah, dari muka udah ketara gitu ya. Agak beda, agak mongolian gitu. Terus, nah ini yang luar biasa ya. Bu Jennifer harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya itu secara intelektual IQ-nya di bawah 70. Sedangkan orang-orang normal itu paling rendah harusnya 90 skor IQ-nya. Untuk normalnya 90 ke atas lah ya. 90 sampai 109 itu kalau IQ orang itu normal, baru bisa dibilang normal gitu. Sedangkan Marcia Thomas itu dilahirkan dengan kondisi IQ di bawah 70 alias Down syndrome gitu. Waduh. Nah, tapi yang luar biasa ya, yang luar biasa dari seorang ibu nih. Ibu itu punya kadar dopamin, zat bahagia, oksitosin, dan serotonin yang lebih banyak daripada pria, daripada laki-laki. Walhasil ibu itu mau merelakan dirinya melakukan apa aja agar si anak ini bahagia gitu loh. Akhirnya kalau mungkin bapak-bapak udah kayak gini ya, udahlah nggak usah lah, udah dah ya Allah gitu ya. Udah kalau bisa anakku nggak usah ada aja gitu. Mungkin kalau bapak-bapak kayak gitu ya, karena karena kita ini laki-laki dilahirkan dengan corpus callosum yang tipis gitu loh. Corpus callosum itu apa sih namanya salah satu yang apa yang namanya berdampak pada kualitas emosi seseorang gitu, penyambung antara otak kiri dan otak kanan. Nah, walhasil apa yang dilakukan oleh Ibu Jennifer, Ibu Jennifer itu nggak patah semangat gitu loh. Ibu Jennifer setiap hari itu menstimulasi anaknya dengan buku gitu ya, dengan baca-bacaan gitu ya, dengan sesuatu yang ekspresif gitu ya, luar biasa. Nah, menjelang tahun keberapa ya, tahun ketiga atau tahun keberapa gitu ya, di bawah 5 tahun gitu, ternyata Marcia Thomas ini dites IQ lagi. Pas dites, luar biasa. Tahu yang terjadi? Si anak yang bernama Marcia Thomas ini dites ternyata IQ-nya bukan 70 lagi, bukan di bawah 70, tapi 111 gitu. Artinya dia Naik ya. melonjak dua tingkat, jadi menjadi bukan hanya di bawah rata-rata, tapi Di atas. di atas rata-rata gitu. Ya. Luar biasa karena Kenapa? stimulasi. Karena stimulasi. Dan saya mau cerita lagi nih, Om Afi. Jadi adalah yang namanya Ki Ahli. Om Afi pernah kenal Ki Ahli? Tak pernah dengar ya. Pianis, Ki Ahli pianis. ada, ya Anak-anak. pianis. Apa ya? Hi Ahli saya sering lupa nih. Apa namanya nama penyakitnya? Jadi Hi Ahli itu seorang anak di Korea. Ibunya namanya Wu Kapsun. Bu Wu Kapsun ini bilang kayak gini. Dokter gimana anakku gitu loh pas diperiksa. Ternyata siapa namanya dokter kasih tahu Bu Ahli itu Bu Kapsun, anak ibu kayaknya cacat gitu loh. Cacatnya banyak nih gitu loh. Dokter yang benar dokter gitu loh.
iya, anak ibu cacat, lebih baik ibu gugurkan saja anak ibu. Nanti kan ibu bisa hamil lagi. Ternyata Bu Kapsun nggak mau. Dokter, saya terlanjur sayang dengan anak saya nih. Saya teruskan aja, silakan ibu. Tapi ibu harus tahu bahwa anak ibu akan terlahir cacat gitu loh. Benar, pas lahir ternyata anaknya cacat gitu loh. Cacatnya apa? Pertama yang kayak tadi, kayak siapa namanya, kayak Jennifer, kayak Marcia. Jadi dia Down IQ. syndrome. Down syndrome dengan IQ di bawah 70. Yang kedua, dia punya sindrom Krab apa gitu ya, lupa nih Krab apa, sindrom kepiting. Jadi kedua belah tangannya itu hanya memiliki 2 jari tangan di kanan dan 2 jari tangan di kiri. Walhasil jarinya dia cuma ada 4 gitu loh. Oh iya, jadi secara fisik cacat gitu. Secara fisik cacat ini udah apa ya? Bukan hanya cacat secara ini ya, intelektual ya. Dan satu lagi, Om Amfi tahu kaki kan ya, kaki Oke. kaki kan, ini ada dengkul Om, kaki kan punya dengkul ya, ini sikut tapi kaki punya dengkul. Nah, si ahli ini hanya punya kaki sebatas dengkul gitu. Sampai Jadi, bawah. enggak, jadi udahlah dia Down syndrome, terus apa namanya, sindrom Krab gitu ya, terus udah gitu kakinya hanya sebatas dengkul gitu. Ibu mana yang nggak sedih coba? Tapi sekali lagi, para ibu luar biasa. Ibu itu dahsyat luar biasa sehingga apa ya namanya ya, bisa menahan kepedihan, bisa menanggung beban yang luar biasa, asalkan orang yang dicintainya yaitu anak-anaknya ini bahagia gitu. Jadi Bu Kapsun ini ngelihat anaknya nih, anaknya itu dilihat itu, oh anaknya kenapa sih guling-guling, marah-marah, ngambek-ngambek ya, wah gitu ya, emosional gitu, namanya juga anak. Tapi dia lihat anaknya kok suka memencet tuts piano gitu. Ketika dilatih, oh ya nggak apa-apa deh kamu untuk melancarkan jari yang cuma hanya 4, tung 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 gitu ya. Dengan sangat apa ya, dengan sangat telaten, sabar dan terima gitu ya. Anaknya itu diterapi dengan model bermain tuts piano. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang diklaim punya IQ hanya 70 ke bawah, ternyata ujung-ujungnya bisa bermain musik ya, bisa memainkan musik dengan 2 jari di tangan kanan dan 2 jari tangan kiri. 4 jari doang. Itu iya, 4 jari alias 4 jari. Itu main musiknya nggak sembarangan. Mozart, Beethoven, apalah lagu-lagu klasik yang itu cepat sekali gitu ya. Artinya apa? Ternyata teman-teman sekalian, ayah bunda dan ya semua yang hadir saat ini, itu musik itu bisa menstimulasi otak anak gitu. Bukan hanya menstimulasi gini. Jadi musik itu bisa membuat stimulasi sambungan di otak sehingga terbentuk sinaptik gitu ya. Jadi yang kita perlukan ini sebenarnya gini, bukan kapasitas otak Om Afi, tapi lebih cenderung banyak sinaptik, karena sinaptik itu bisa bertahan lebih dari 50 tahun. Jadi kalau kita mengandalkan IQ itu cuma bisa gini ya, IQ itu akan berkembang sampai usia 14 tahun, walaupun perkembangan pesatnya adalah sampai usia 3 tahun pertama ya. 14-an tahun lah kira-kira itu IQ udah selesai perkembangannya ya. Nah, 14 sampai 20 tahun itu cenderung biasa aja ya. Kalau nggak ada stres ya biasa gitu. Kalau ada stres maka akan terjadi kerusakan sel-sel saraf di otak. Nah, begitu usia 20 tahun ke atas, itu perkembangan IQ cenderung menurun. Tapi yang dahsyat dari sebuah latihan, berlatih, dan mielinisasi yang tadi ya, sinaptik terbentuk, terus diulang-ulang jadi mielinisasi. Walhasil yang terjadi adalah sambungan atau sinaptik yang termielinisasi itu akan bertahan lama sampai di atas 50 tahun. Gitu. Kenapa tuh ngangguk-ngangguk? Itu ngangguk-ngangguk kenapa? Lapar? Iya, Pak. Iya, aus. Oh, aus ya. Sama nih. Tapi biasa ya. Jadi main musik. Kalau begini Kak Hilman, saya nanya nih ya, karena berhubung saya mungkin jarang baca literatur yang banyak psikologi gitu ya. Saya mau tanya, kalau seandainya orang atau anak yang cacat atau waktu lahir saja sudah divonis seperti itu, berarti bagaimana dengan yang normal gitu, kayak saya itu normal kan? Normal nggak sih? Nggak tahu ya, ini agak-agak sih Om.
Iya, iya. Gimana gimana Om? Maksudnya orang yang normal gimana tuh? Berarti orang yang normal itu masih bisa ditingkatkan lagi Bisa. eh, IQ maupun bakat-bakatnya. Ya bisa. Jadi Om, 7 bulan sampai 3 tahun itu, 7 bulan dulu deh, 7 bulan dalam kandungan ya. Itu tahu nggak, apa sih namanya, pertumbuhan sel-sel saraf itu ada sekitar 250.000 per detik. Per detik, 250.000 per detik. per detik, Masya Allah. 5.000 sel-sel saraf numbuh gitu. Nah, sel-sel saraf ini yang baru lahir itu ada 1 triliun sel-sel saraf, tapi yang baru tersinaptik ya, tersinaptik itu terjalin itu, yang siap pakai itu ada sekitar 100 miliar, 900 miliar yang lainnya nunggu stimulasi Om gitu. Dan stimulasi terbaik adalah di 3 tahun pertama gitu. Jadi Tiga kalau tahun, kecil banget dong berarti. kenapa? 3 tahun, 3 tahun masih kecil Iya, banget dong. iya. Bahkan gini ya, dekapan lulusan gini aja nih sebenarnya itu membuat anak-anak kita itu ini loh, apa sih, terstimulasi gitu loh. Sentuhan, panggilan, Nabil, Nabil, sehat nak, Nabil, lagi ngerasa apa, misalnya kayak gitu, itu berpengaruh terhadap apa sih namanya, kondisi pribadi, jiwa dan otak anak kita gitu. Diajak diajak main, dikit-kitik, terus di apa namanya, diajak ngomong, itu stimulasi gitu. Pantesan di banyak anak-anak kecil tuh udah jago musik musik kecil-kecil, udah bisa konser sendiri. Mm-mm. Iya, iya, Nah, iya. terus bagaimana dengan kan gini, anggaplah ada orang yang suka musik, ada juga yang enggak. Mm-mm. Nah, apakah ini berlaku universal? Maksudnya gini, apakah musik ini memang adalah salah satu yang bisa menjadi indikator, misalnya kayak kan tadi ahli misalnya dibawa ke musik itu jadi hebat. Nah, apakah semua orang bisa punya akan seperti itu atau sebetulnya nggak juga beda-beda ada terapi yang lain kayak gitu? Bisa dong. Jadi musik bukan segala-galanya. Jadi gini, Hmm. misalnya ya, Om Hafiz sukanya apa makanan? Saya suka makanan gratis. Gado-gado ya? Gado-gado. Gado-gado. Ya, Misalnya gado-gado ya Om ya. Saya misalnya sukanya saya combro gitu ya, combro. Tahu kan Om combro? Yang tahu. dalamnya ada sosis, meses gitu. Itu mah bukan combro, itu Bukan. sandwich. Itu sandwich. Oh iya, oke oke. Oh maafin protes aja. Oke. Jadi gini Om, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Misal Om Afi ya, Om Afi sukanya gado-gado. Kita lewat nih, kita lagi naik mobil bareng-bareng ya. Terus lewat, ada tukang gado-gado pinggir jalan, gado-gado, gitu. Jadi otaknya gampang terstimulasi karena emang sukanya gado-gado gitu loh. Kalau saya kan sukanya combro berbentuk meses tuh gitu, meses sama slice of apa meat gitu ya. Nah gitu. Jadi Ya. kalau saya sih sama gado-gado apaan sih, lebay banget gitu kan. Begitu mungkin ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Anak-anak yang sangat suka dengan musik gitu loh ya, itu sangat apa ya, sensitif untuk terstimulasi dengan area atau bidang musik gitu ya. Tapi kayak tadi ya Jennifer itu kok Jennifer ya? Dia ahli. Marcia Thomas itu kan dia lebih cenderung dibacakan sama ibunya ya. Dibacakan sehari itu nggak tanggung-tanggung, sehari itu 7 sampai 11 buku gitu. Hari. Luar biasa. Karena apa? Intinya stimulasi ya, stimulasi. Nah, ngomong-ngomong stimulasi tentang musik ya, ini kan kita lagi ngomong tentang musik. Sekarang gini, apa yang menyenangkan buat kita dan anak-anak kita gitu, itu penting banget. Iya. Nah, masalahnya suka atau nggak suka, banyak orang yang suka musik gitu. Banyak orang yang suka musik. Jadi ya manfaatkan aja sebaik-baiknya. Ya. Gimana Om? Jadi dia menjadi semacam media. Dia sebagai media atau sebagai hobi? Ya, bisa hobi, bisa media, bisa sebagai sebuah hal yang kita munculkan sengaja ya untuk sebuah, kan ada yang namanya terapi musik ya. Kebetulan saya punya buku terapi musik, tapi saya nggak baca full gitu, karena saya udah puyeng duluan gitu ya. Gitu. Sama saya juga tuh.
Bisa begitu kok Om, bisa. Nah, oke, jadi ini menurut saya menarik nih, karena saya juga mengenal Kak Hilman ini, juga bukan orang yang kursus musik kan, ya nggak? Bener ya, nggak sekolah musik dulu ya? Enggak. Hmm. Ya, Kak Hilman ini nggak sekolah musik, nggak kursus musik, anggaplah nggak ngerti musik, tapi bisa bikin lagu, lagunya banyak, Hmm. ya. Iya Om. Ada ada beberapa lagu Kak Hilman yang rekaman sama saya. Jadi Kak Masa Om? Hilman yang bikin, Hah? Coba Ada. coba Om lagunya, coba. Apa Mau ya? gitar nggak Om? Nah, Ada gitar. Bisa nggak sih nge-share lagu di sini? Bisa nggak sih nge-share lagu file lagu di sini? Bisa nggak? enggak, agak susah Nggak Om. bisa ya? Soalnya Oh, dari handphone Om. oh ya. Soalnya kalau kalau bisa mau saya share juga lagunya, tapi itu saya juga main kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak Om bisa, Afi aja lah main Om. Ini mungkin oke oke. teman-teman Saya pengen ambil lihat gitar, nih. saya ambil gitar dulu sebentar ya. Bentar. Ya, teman-teman sekalian, teman saya ini sekali lagi dia nggak pernah kursus musik ya, nggak pernah latihan musik, tapi dia sendiri aja sih otodidak ya. Tapi luar biasa apa ya namanya? Ya inilah sebuah bakat dicampur dengan apa ya namanya latihan gitu ya. Dan emang jangan lihat tampang, tapi ini emang eh, emang orang-orang pinter rata-rata tuh memiliki jidat lebar ya, Om Afi ya. Ini lebar Ya banget. enggak Kak Daus? Kak Daus gimana Kak Daus? Menurut Kak Daus? Oh itu ada Kadawis tuh. Ada Kak Ada Daus. apa kabar? Halo Kak Daus. Halo Hmm, siapa ya? Banyak nih. Ada Om William, ada Laut Biru, ada Hansan Tonov, ada Rasya Drobani, Iya, itu Yanti, banyak lah. teman-temannya Kak Hilman semua itu. Masa? Iya, teman-teman saya mana ini teman-teman saya? Oh iya. Terima Ya, kasih. terima kasih sudah hadir. Oke, ya gimana? Coba main Begini. Om. Ini biar para orang-orang yang lihat tahu bahwa Om Afi itu nggak kaleng-kaleng gitu loh, walaupun nggak belajar Hmm. musik tapi nggak kaleng-kaleng. Gitu. Coba Om, Ya, main ini musik mah yang agak-agak ini Om, yang agak-agak apa ya? Tingkat kesulitannya agak tinggi. Coba. nggak gini. Aku sih masih ter terbayang-bayang dan terkagum-kagum sama lagu yang kita rekaman itu loh. Yang karangan yang Oke. Kak Hilman. Gini ya, sebetulnya kan ini gitar nih. Ya ini kan gitar nih ya. Hmm. Kan tahu gejrot ya. Nah, sebetulnya ada namanya kunci Ya. dasar nih kayak gini. Ini namanya misalnya Ah, C. ya. Bunyinya kedengeran nggak? Ya. Kedengeran. Nah, Na 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 na. ya Gitu ya. dulu ada grup band yang kuncinya sangat sederhana. Jadi Ya. dia dia terkenal banget nih gini. D A minor, D minor ke G ke C lagi, A minor, D minor ke G. Udah aja nggak gitu. Dan orang semuanya hafal karena gampang dan gampang diikutin, gampang dinyanyi dan gampang diingat. C A Luar biasa minor ya. dengan cuma ya mencoba modifikasi itu Ya. berdasarkan lagunya Kak Hilman. Wah ini luar biasa banget lagu Kak Hilman membuat saya memodifikasi kunci urut kunci-kunci dasar itu. Sama sebetulnya C A Oke. minor D minor 7 juga. Tapi ada perubahan begini seperti ini. Coba Om. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan Om. Kayaknya kenal nih lagu ini nih. Ayo silakan nyanyi. Ada lagu Anda ya? Coba ya. Ya ini ya, nyanyi ya. 1, 2, 3. Hatiku. Coba Om. Ini agak delay nih. Tuh. 1, 2, 3. Oke. Di hatiku, di jiwaku, kau selalu. Om, agak-agak susah nih Om, malum. Susah. Coba lagi Gak Om. apa-apa. Coba. Terusin ya. Ya. 1, 2, 3. Ulang ya Om ya.
hatiku, di jiwaku, kau selalu bersemayam di relungku dan menyatu karena kau bunda selalu ada karena kau ayah. Kau membuat hidupku indah. Diriku bersamamu lewati semuanya, bahagia dan nestapa tak jauh berbeda karena kau bunda. Kau selalu ada. Aduh, udah stop. Woi. Tuh, liriknya tuh. Aduh, susah banget ya Om, susah banget nih Bener, karena apa? musiknya Karena udah delay latihan. terus apa namanya nggak bisa ini nih, nggak bisa apa namanya nggak bisa nyesuaiin dengan ketukan-ketukannya. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi paling Karena ada enggak delay ya. Ada delay. ya. Dan Tapi napas paling napas gini, juga napas juga udah mulai terengah-engah kayaknya. malum lah, masih ABG. Jadi gini teman-teman ayah bunda sekalian. Ini tanda loh bahwa latihan itu penting, gitu. Sekedar bakat itu mungkin utama ya, karena bakat bisa membantu kita untuk bisa mencapai puncak gitu ya. Tapi yang jelas latihan itu penting, karena latihan itu bisa memperkuat sambungan gitu. Aduh, lagi nggak punya contoh nih. Jadi misalnya ini adalah sel-sel saraf, ini sel saraf 1, ini sel saraf 2. Ketika ada stimulasi, tuk gitu ya, kan terjadi nyambung nih, sinaptik namanya. Nyambung ini kalau diulang-ulang akan terjadi penyelubungan sel-sel saraf namanya mielinisasi gitu Om. Nah, mielinisasi ini yang saya bilang ini akan bertahan lama sampai 50 tahun kemudian gitu bahkan gitu. Jadi sesuatu yang dilatih berulang-ulang dan masalahnya gini Om. Kalau dikaitkan dengan tema kita kali ini tentang musik, jadi musik itu sederhana, itu bahasa universal yang bisa membuat orang itu walaupun mungkin nggak ngerti bahasanya ya, tapi orang bisa menikmati karena bahasa nonverbal gitu. Misalnya gini ya, hora ashimoto wo mite goran kore ga anata no ayumu michi, itu kan tahu Makanya nggak ya, Om benar. artinya? Nah, Ora mae wo mite goran are ga anata no mirai. Itu judulnya Mirai Om. Lagu Bahasa Jepang Jepang. gitu sama bahasa Jepang, tapi orang akhirnya cenderung oh, lagunya enak ya nada-nadanya. Are ga anata no mirai. Lagu yang mungkin kita nggak bisa ngerti, tapi ingat bahwa sebuah lagu itu menstimulasi otak bagian bahasa dari kata-katanya, dan satu lagi bagian nada yang itu tidak perlu mengenal apa itu bahasa dan artinya gitu. Jadi luar biasa, bisa menyenangkan siapapun gitu ya bahasa universal ini. Dan sekali lagi dampaknya luar biasa, bukan hanya stimulasi otak, tapi juga berpengaruh secara psikologis Om. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya musik itu memang bisa menyenangkan dan membuat suasana hati jadi bagus, ya udah nyanyi aja gitu ya. Nggak usah harus terlalu ngerti banget, nggak harus ya mungkin atau nggak usah sekolah musik banget untuk bisa memahami. Ya perlu sekolah musik kalau emang mau jadi musisi ya. Tapi kalau misalnya untuk menikmati maupun menyalurkan hobi itu sangat bagus juga ya gitu ya. Ya. Masalah gini Om ya, kalau kayak Jennifer tadi ya, Bu Jennifer itu menstimulasi anaknya, Marcia Thomas itu kan dengan buku ya, 11 buku dilahap sehari gitu. Tapi kan Bu Marcia itu benar-benar harus menstimulasi anaknya dengan bahasa ibunya ya, maksudnya bahasa Bu Jennifer gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau baca buku bahasa Inggris ya, kebetulan saya kan bahasa Inggrisnya pas-pasan nih. Itu kan kalau misalnya, oh ya Allah susah banget nih gitu ya, nggak paham gitu ya, itu yang ada stuck gitu, kita frustasi ya. Tapi mungkin inilah salah satu kelebihan musik ya, ringan gitu Om.
dengan jadi setiap orang bisa menikmati walaupun nggak tahu Artinya. artinya, nggak tahu ini apa sih, bahasa apa gitu ya, gitu. Tapi gini, Ustaz, Kak Hilman, lagu yang tadi Kak Hilman nyanyikan itu, ya saya yang rekaman, kita rekaman berdua aja, saya hafal juga lagu itu sebetulnya. Rekaman ya, Eh, Om ya? ya, Rekaman. waktu kita masih muda, waktu kita masih muda dulu. Eh, ada kali 6 tahun yang lalu ya, 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu itu kita rekam lagu itu. Mungkin. Nah, kan liriknya Kak Hilman kan juga punya meaning gitu. Maksudnya gini, kalau ada lagu yang liriknya itu bikin kesel orang, oh misalnya ngata-ngatain orang, wah lu anjing lu semua, kan ada lagu kayak gitu Stop, sangat nggak boleh Om, nggak boleh nah Om. itu kan tidak baik, itu kan sangat ANJ, tidak. ANJ. Oh ya ANJ misalnya. Nggak boleh. Kalau ada lagu yang seperti itu dan itu juga dinyanyikan sama anak-anak, kan anak-anak kalau dengar musik kan senang-senang aja tuh. Padahal liriknya kayak gitu. Lirik-lirik yang ngatain orang, yang porno, yang jorok, seperti itu. Nah, lirik-lirik yang seperti itu, lalu anak-anak nyanyiin karena dia senang nadanya tuh. Nah, itu kan juga kalau menurut saya jadi jatuhnya jadi negatif. Ntar orang tuanya marah, kamu nyanyi apa itu? Siapa yang ngajarin itu lagu kok kata-katanya seperti itu gitu. Jelek, kok kata-katanya kok jelek sekali, kata-kata kotor misalnya gitu. Nah, kamu jangan nyanyi lagu itu nah. Tapi anaknya senang kan, dan dia udah terlanjur hafal. Nah, itu gimana? Ada pengaruh. Nah, sementara lagu yang Kak Hilman nyanyikan tadi, itu liriknya sangat berbeda, sangat menggugah dan mendidik. Misalnya, di hatiku, di jiwaku, kau selalu bahagia. Orang tua, Bukan Om. Tolong jangan rusak lagu itu Om. intinya ayah dan bunda yang selalu ada di Bahagia anak. bersamamu. Lewati semuanya. Nah, itu kan yang akan nanti mempengaruhi pemahaman dia terhadap sesuatu dari lagu itu. Lalu bisa jadi itu mempengaruhi psikologis dia. Bisa nggak seperti itu? Atau lagu hanya ya Bisa udah Om. sama gitu, liriknya kayak gimana misalnya gitu. Boleh dijelaskan nggak? Jadi lagu itu kan menstimulasi katanya ya dari buku-buku yang ada, walaupun kadang-kadang ya enggak juga sih, menstimulasi otak bagian otak kanan ya, hemisfer kanan gitu. Yang berkaitan dengan seni gitu ya, walaupun sebenarnya gini, penelitian terbaru adalah whole brain itu ya kita ditopang oleh kedua belah otak. Itu ini adalah otak aja gitu, nggak mesti otak kanan kiri gitu. Tapi yang jelas gini Om, contoh kayak gini ya, bahagia bersamamu lewati semuanya, itu kan sebenarnya afirmasi ya buat kita ya, bahwa aku bahagia loh, aku bahagia, itu diulang-ulang Om. Jadi itu adalah sebuah self affirmation gitu ya, sebuah afirmasi penguatan diri bahwa aku bahagia gitu loh, dan itu diungkapkan dengan dengan suatu hal yang indah. Nah, suatu hal yang indah itu akan cenderung ini Om. Jadi otak kita itu ada yang namanya, ini bagian cortex, ini bagian limbic system di sebelah sini ya. Ini batang otak sebelah sini. Jadi informasi itu kalau mau masuk itu Om, itu mau masuk ke otak itu melalui pintu namanya sistem limbik, si pusat emosi itu. Nah, ada dua Om, pilih yang mana? Kejadian traumatis atau kejadian menyenangkan? Kejadian traumatis itu akan bertahan lama karena memang ada stop gitu ya. Nah, jadi teringat selalu gitu. Akhirnya menjadi fobia kan. Nah, ada yang baik itu adalah, jadi kalau kita dalam keadaan senang, itu cenderung limbic system terbuka. Walhasil, informasi bisa masuk ke otak dengan maksimal gitu loh. Jadi, misalnya gini ya, buka album biru, itu kan mungkin liriknya perlu diapalin ya kalau bisa gini. Ku buka album biru, penuh debu dan penuh debu dan apa sih nih, aduh usang gitu. Itu mungkin menghafalnya susah banget, tapi dengan di apa ya, dibantu oleh nada, kata mereka diriku, misalnya kayak gitu ya, itu orang lebih mudah hafal karena limbik terbuka, walhasil informasi lebih mudah bersemayam dan tersimpan di otak gitu Om. Jadi prinsipnya adalah, kalau mau belajar itu menyenangkan, itu belajarlah, kalau mau belajar itu gampang, belajarlah dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Salah satunya mungkin dinada-nadain. Nah, yang tadi Om Afi bilang bahwa ini anak-anak kadang-kadang liriknya jelek gitu loh, ANJING lah, atau BANGSAT lah, atau apa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kan cenderung gampang diingat karena tadi Om,
Karena memang otak itu menyerap sesuatu lebih mudah dengan cara yang menyenangkan, dan salah satunya lewat musik. Itulah kenapa kenapa saya merasa berbakat bermusik ya Om ya, karena saya bisa main keyboard, nada-nada tuh saya tahu bisa, oh ini gini, walaupun saya nggak tahu ini kunci apa gitu ya. Tapi saya nggak pernah apa sih namanya, nggak pernah belajar musik, bisa ngeres ini suara satu, suara dua, suara bariton gitu, suara tenornya gini gitu. Itu saya bisa ngisi-ngisi itu, tapi saya nggak pernah belajar itu. Kalau saya belajar mungkin lebih dahsyat lagi Om ya. Tapi bapak Wih. saya, iya, bukan karena kan latihan, seperti yang kita bilang tadi ya latihan. Betul, betul, betul. Tapi Om, bapak saya, ibu saya, itu kalau saya nyanyi nih, misalnya ada dangdutan di TV ya, langsung gitu. Kenapa? Karena bapak saya nggak suka. Jadi bapak saya bilang gini, nggak boleh nyanyi-nyanyi yang gitu-gitu, itu jelek gitu ya. Saya baru tahu belakangan ya, setelah saya banyak belajar psikologi, karena memang luar biasa gitu loh. Musik, lagu itu menghantar informasi menjadi lebih cepat masuk ke otak gitu. Bapak saya nggak melarang saya untuk nyanyi yang bagus-bagus, misalnya lagu apa ya? When you say, when you blue, when you say that to Allah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan liriknya, kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi blue gitu ya, apa sih? Bilang aja terima kasih Allah gitu ya, maka kita akan jadi tenang. Kenapa? Sekali lagi ya, ketika kita sudah ada penerimaan gitu, itu kan cenderung otak membuka dirinya untuk akhirnya kita simpul masalah itu terurai gitu. Jadi Om, balik lagi, musik itu sebenarnya media sih ya, menghantar Om. Dan buat orang-orang yang sensitif, banyak ya di dunia yang sensitif dengan musik, itu bisa menghantar sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah terapi gitu. Walaupun ada juga orang yang gini, misalnya lagi terapi terus kita relaksasi, sekali musik, aduh, saya nggak bisa pakai musik, itu ada juga gitu. Ada juga seperti itu ya. Ada. Nah, tapi terlepas ya kan juga macam-macam ya. Ada yang bilang masalah hukum lah begini-gini, Ya, ada yang misalnya agama atau ada ustadz yang larang itu mungkin kita anggaplah ini sebagai sesuatu yang universal aja gitu ya. ya. Sama kayak alat tadi kan, misalnya kita ngomongin alat kan, misalnya pisau itu kan juga alat ya. Ya. Kalau pisau itu kita pakai untuk motong daging, untuk motong roti yang gemblong tadi itu kayak gemblong yang isi sandwich itu memang akan jadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita pakai buat ngancem orang kan itu juga jadi negatif. Jadi meskipun Ya. bisa dianggap lebih seperti itu ya. Iya. Walaupun Gitu. dalam kaidah syariat ya, nggak ada musik itu mendapatkan pahala, itu nggak ada. Maksudnya gini, musik itu dibilang wajib enggak, sunnah enggak ya, karena Rasulullah nggak pernah mencontohkan musik sebagai sebuah hal yang sunnah gitu. Tapi ada ulama yang membolehkan ya, dalam tanda kutip ya, membolehkan tuh mubah itu dalam arti gini, boleh, tapi dengan catatan bahwa itu bukan wa minan nasi may yashtari lahul hadis liyudilla an sabilillah gitu ya. Bukan, artinya gini, bukan orang yang menjual gualan-gualan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Udah jelas tuh. Tapi kalau misalnya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang misalnya untuk terapi, untuk stimulasi otak, itu rasanya masih cenderung jatuh hukumnya jadi mubah ya, walaupun saya nggak mendalami masalah hukum bermusik gitu Om. Ya kita kan ini kan sebagai sesuatu yang universal aja sih sebetulnya. Kita tidak sampai membahas terlalu syariat gitu ya, karena kan kecuali kalau kita udah masuk ke ranah yang lirik yang membawa orang kepada kejahatan ya, atau kepada kemusyrikan. Dalam agama Islam misalnya lirik-lirik yang mengandung kemusyrikan, penyembahan kepada sesuatu tertentu misalnya gitu ya. Nah itu udah beda lagi ya. Tapi kan juga musik, tapi sebetulnya kan musik ini juga digunakan kayak contoh misalnya Mas Opik, Bimbo, dulu ada namanya Bimbo, atau dulu sempat booming nasyid gitu ya. Nasyid itu kan juga kan sebenarnya musik juga, bagian dari musik juga atau gimana? Ya, Tapi itu bagian semua dari musik. membuat orang mengingat Allah gitu. Ada ada teman saya,
namanya Pak Iqbal ya, dekan psikologi Mercu Buana. Dia sih pengakuannya, saya terinspirasi oleh Kak Hilman. Dia bilang apa namanya, saya bikin apa ya, disertasi. Kebetulan beliau S3 ya di Malaysia, bikin disertasi tentang zikrul maut. Tahu nggak? Dia terapinya tentang zikrul maut. Jadi salah satu yang dia sering putar adalah gini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Siapa ya? Ya, itu sangat bikin badan merinding. Ya, itu merinding. Ini, saya pernah nyanyi lagu itu di sebuah di sebuah acara muhasabah, bareng sih nyanyinya ya. Kita bareng-bareng. Orang pada gitu ya. Karena ternyata walaupun mungkin nggak kena ini ya, nggak kena kata-katanya, tapi sekali lagi itu adalah bahasa universal. Dan saya mau cerita dulu tentang Pak Iqbal tadi ya. Pak Iqbal itu akhirnya bikin lagu itu ya. Itu banyak yang itu loh, banyak yang disembuhkan ya. Jadi terapi zikrul maut, dan itu dengan media apa sih namanya, lagu yang Bila Israel itu, terus orang sudah membayangkan kuburan, bahkan kalau perlu ke kuburan, terus lihat ya, karena kan Rasulullah pernah bersabda ya, aksiru zikro qati'ul lazat gitu ya, perbanyaklah mengingat-ingat apa namanya, kematian, pemutus kelezatan dunia gitu. Nah, mungkin orang kalau diginin, ingat mati, sok ini banget lo, ingat mati gitu. Mungkin itu orang akan merasa kasih orang-orang aja gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kayak gini ya, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Aduh, itu kayaknya, ya Allah gitu ya. Merinding. Banyak yang histeris, iya gitu. Aduh, gimana ya gitu. Jadi ingat, karena apa? Dihantarkan dengan sesuatu bahasa yang indah gitu. Maafin. Iya, alhamdulillah. Ini pengen nyanyi lagi nih. Kira-kira masih ada napas nggak? Ada dong. Selama Allah masih kasih nyawa, ada dong. Oke, kita nyanyi satu lagi ya, penutup ya. Atau masih lagu apa? Coba kita coba ya. Ini bisa nggak ya dihantar? Soalnya ini kita delay ya. Jadi Delay. agak susah. Ya. Gimana tuh? Coba. Lagu apa? Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi. Oke. Ashabul Kahfi ini dari Senada ya. Langsung masuk. Oke. Bicara sudah dalam sejarah, tujuh pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Sangka hidup hanya sehari, rupanya 309 hari. Berapa kurun di bumi bersejarah dulu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Gak tahu tadi masuk gak ketukannya? Masuk. Musiknya masuk. Gak apa-apa. Soalnya memang ada delay. Ya, alhamdulillah. Kata Kadaus, iya susah Kak, apalagi ketukannya perut. Itu tuh lebih susah lagi. Kan puasa. Perutnya mengetuk-ketuk. Oke, Kak Hilman. Kak, gue Om. Nah,
ini kan udah 1 jam, udah jam 5. Ah, ah, Dia sebenarnya sih pasti juga masih pengen ngomong banyak sama Kak Hilman. Kita ya, jarang ya, ketemu. ya, Udah gitu ya. kita nyanyi-nyanyi lagi kayak dulu, nyanyi bareng. Ah, Nah, maksud saya, tapi ini secara waktu masih memungkinkan nggak? Jangan-jangan Kak Hilman harus masak untuk buka puasa dulu lagi. secara waktu sih masih memungkinkan ya, tapi Om, IG itu biasanya akan mati sendiri. IG live IG itu akan mati setelah 1 jam gitu. Oh gitu. Ah, ah. Ini kita masih ada waktu Jadi 2 beda menit lagi. batasan. Enggak tahu kan Om Afi tadi yang live ya. Oh iya iya, dikit lagi nih. Ini kayaknya dikit lagi. Oke. Sebagai penutup nih. Nah ini 3 menit lagi, 3 menit lagi. Jadi gini Kak Hilman, eh, menurut saya ini dengan situasi normal aja orang banyak yang hobi musik ya. Iya, Banyak yang misalnya dia mungkin dia mengubah lagu, dia mencoba untuk misalnya mencurahkan isi hatinya ke dalam sebuah memoir-memoir gitu ya. Ada yang mungkin bisa jadi musik, ada yang lagu, ada juga yang mungkin enggak. Tapi maksud saya dengan situasi kayak gini kan orang banyak yang moodnya terpengaruh tuh Kak, ya kan? Jadi istilah kata bad mood, lebih banyak bad moodnya dengan karena situasi pandemi kan. Bahkan iya, ada yang apalagi kalau udah ngomongin PHK ya, ngomongin PHK, ngomongin gak dapet THR dan segala macamnya itu membuat orang jadi bad mood. Nah, sebetulnya obrolan kita kali ini adalah bagaimana supaya kita bisa membuat paling tidak apapun yang terjadi di luar sana kita tetap dalam good mood gitu ya. iya. Sebenarnya Nah, mungkin nggak harus ini ya, nggak harus dengan musik ya. Kadang-kadang ngaji juga ya. Misalnya gini, wasama idzatil buruj wal yaumil ya. mau'ud wa syahidi wa masyhud. Itu kan dilaguin juga ya. Intinya itu ada nadanya. Jadi memang kita di era pandemi ini harusnya kita bisa ini ya, bisa menjaga mood gitu loh, menjaga emosi menjadi lebih positif gitu ya. Stres itu luar biasa, orang-orang pada bilang stres nih. Tadi ada sepupu saya datang gitu ya, terus dia bilang gini, kak stres, aduh nggak bisa kemana-mana gitu loh. Stres itu sebuah hal yang sebenarnya bisa kita hadirkan, bisa kita elakkan ya. Kalau kita menuruti monoton dari hidup kita, terus kita bilang bahwa stuck nih nggak ngapa-ngapain, sesungguhnya kita sedang mengafirmasi bahwa kita stres. Tapi kalau misalnya kita bilang kayak gini, apalagi ya yang bisa dilakukan ya? Nyanyi kamu yang hadirkan cinta, misal kayak gitu ya. Itu tadi lagu terbaru saya yang saya lagi bikin buat anak saya. Oh, terus ininya yang gitarin siapa yang gitarin? Ya Om Afi pasti kan. Apa tuh? Kamu yang hadirkan cinta, na 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 na. Karena kamu ku dipanggil ayah. Itu ini aja sih. Saya harus menghadirkan sesuatu yang baru setelah selesai ngaji, selesai belajar, selesai baca buku, selesai ngisi seminar, selesai ngisi kuliah online, selesai ngapa-ngapain. Coba deh warnai lagi dengan yang lain gitu kan. Dan salah satunya musik bisa menghadirkan itu sehingga kita bisa tertopang menjadi good mood terus. Karena gini, Om Mafi, kalau misalnya kita bad mood itu kan emosinya negatif. Emosi negatif luar biasa itu akan memicu adrenalin untuk keluar. Jadi kelenjar adrenal itu di otak itu akan lebih aktif dari biasanya dan memicu adrenalin dan kortisol, hormon stres di otak. Masalahnya itu yang bikin daya tahan tubuh kita menurun karena apa? Kebanyakan hormon kortisol di otak. Walhasil akhirnya kita nggak bisa bagus ya. Hidup kita jadi sakit-sakitan. Stres bisa bikin sakit juga bilang. Ada yang bilang. Iya. Iya. Karena orang-orang yang stres itu gampang sakit. Nah, saya vitamin sekarang susah ya. Vitamin mahal, terus susah juga dicarinya. Saya cari-cari vitamin yang saya biasanya minum tuh, aduh, nggak ada. Di apotek mana-mana nggak ada. Hasil begitu kita begitu kita nggak punya vitamin, ada vitamin yang bisa kita hadirkan sendiri, apa? Emosi positif gitu. Emosi positif itu memicu serotonin itu untuk keluar di otak. Walhasil serotonin itu yang membuat kita bahagia. Orang-orang yang bahagia itu, Om Afi, itu secara penelitian hidupnya lebih lama daripada orang-orang yang stres. Alhamdulillah. Amin.
Gitu Om Afi. Gimana Om Afi? Nah, terima kasih banyak nih ya Allah, masih banyak sekali ilmu dan eh, wawasan baru yang saya dapat dari Kak Hilman. Dan pastinya juga kalian-kalian yang ikut mendengarkan, ikut menyaksikan tayangan live ini. Saya mengucapkan terima kasih banget sama Kak Hilman udah sharing banyak hal gitu ya. Nah, kapan kita collab lagi? Oh iya dong. Oh, jangan lupa ya nanti kita itu ya, collab lagu baru Hmm? tadi ya. Ya, nanti itu saya yang gitarin ya. Kan itu kan belum belum ada yang gitarin ya. Belum ya? Ya, Hmm, insya Allah. oke. Insya Allah. Oke. Nah, terima kasih ya Kak Hilman. Terima Sama-sama kasih tadi. semua Oh audiens ya, yang Kak sudah Afi, menyaksikan. Ya. Om Afi. Tadi sebenarnya ada orang yang bilang gini nih, teman-teman ada yang bilang gini. Ini nggak ada Hmm. tanya jawab ya, ini Kak Daus nih. Kak Daus jangan lupa ya. Oh ya, teman-teman sekalian, ayah bunda dan teman-teman dari Fikar School. Hmm. Nanti malam saya bersama Kak Firdaus dan Ustadz Bendu Jaisya Rahman serta Ayat Irwan Nadi, kita akan live bareng di YouTube Langkah Kita. Kita akan bahas tentang Indonesia terserah gitu. Kenapa? Oh, apakah ini apakah ini ngaruh terhadap kondisi psikologis kita? Ngaruh banget. Makanya kita akan bahas itu ntar malam jam 8.15 Om Afi. Malam ini, Iya. malam ini. Makanya nih. Ulang. Malam ini jam berapa? Malam ini jam Malam berapa? ini jam 20.15 atau jam 8.15 waktu Indonesia Barat di Ya. channel Langkah Kita, Yayasan Langkah Kita. Langkah Jadi kita ya. Catat tuh. ya, Langkah kita. Itu YouTube ya? jarang-jarang nih Bukan IG. YouTube. Mm-mm, Bukan IG gitu. ya. Oke. Nah, Terima karena kalau kasih di Kak IG kan Hilman. cuma bisa berdua nih. Oke. Iya, Mohon maaf iya, lahir iya. batin ya semuanya ya. Semoga Malam kita bisa ketemu Batin. lagi. Salam buat teman-teman langkah kita semua. Sama Siap. Om, sama Ustadz Bendri, sama Kak Siap. Daus. Terima Ya, Kak Daus kasih. ada di Apalagi sini nih. ya. Ada lah, Ya. semua lah. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar. Saya lagi ngetik ini komen-komen. Caranya bagaimana? Bentar. Ini cara, oke. Budaya, ada budaya tuh lihat. Nih, lihat ya. Lihat nih, perhatiin baik-baik nih. Jangan lagu 70-an. Orang ajar. Ya lagu apaan ini aja lagu ini deh. Lagu ini nih. Nih. Hmm, ini.
bersama Kak Hilman yang luar biasa ya. Itu teman saya dari udah hampir 10 tahun lebih ya kami berteman. Padahal kita beda kampus, beda rumah, alamatnya juga jauh. Rumah beliau di Kalideres, kalau saya Kali Pesanggerahan. Padahal itu kali dua-duanya nggak ketemu. Tapi tetap bisa bersilaturahim dan bisa sharing, alhamdulillah. Oke, Kevin, ada Kevin. Gimana sih? Udah lab udah selesai. Sebentar ya. Panas banget, Pak. Iya, mukanya Meledak nih. saya meledak ya. Mau tadi mati. Bismillahirrahmanirrahim.